Halo guys, welcome back to Kubi Movie. Dan seperti biasa, tiap minggu Mimin bakal update spoiler buat Lord 1 ini. Pasti udah pada penasaran kan dengan kelanjutan spoilernya. Oh iya, di spoiler kali ini melengkapi episode 141 kemarin ditambah episode 142. Jadi kayak gabungan gitu guys. Jadi ya setengah episode 141, setengah 142 ya guys. Oke, kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Shaw akhirnya mendapatkan guru baru yang mirip sekali dengan guru Yao Lao Babang Xiaoyan. Rambut putih panjang berkumis dan sangat kuat. Shaw diangkat sebagai murid dan langsung dibawa pergi dari sana. Nah, di sini dia bakal diajarkan metode bela diri sangat hebat. Teknik apa sajakah yang bakal Shaw diajarkan? Penasaran kan, dan sekuat apakah teknik-teknik itu? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. 这是入了什么黑道帮派吗？将身受天罚，永坠劫土。 Oke, kemarin kan si Shaw udah dijanjiin bakal mendapatkan metode tertinggi yang bernama metode surgawi 8 langit ke-9. Nah, di sini latihannya cukup unik. Shaw disuruh mendorong sebuah batu raksasa setinggi gunung. Buset, gila banget, setinggi gunung gak tuh? Gimana ceritanya coba? Shaw harus mendorong gunung tersebut terus-menerus. Tentu dalam hatinya sangat kesal. Sial sekali. Pasti aku sudah bergabung dengan sekte jahat sampai disiksa sedemikian rupa. Sementara Chitaolin itu cuma bersantai baring di tanah sambil terus menyuruh Shaw agar lebih cepat. Beberapa hari pun terus berlalu, Shaw terus mendorong gunung besar tanpa henti. Pada akhirnya mereka sampai ke perbatasan Provinsi Api dan Provinsi Tianxian. Singkat cerita, Shaw sampai ke sebuah gerbang gunung kecil yang sudah jelek, runtuh semua. Di sana sudah ada beberapa murid yang sedang asik mengobrol. Mereka ini adalah murid senior dari Akademi Tianxian yang sedang asik berkeliling. Nah, di sini mereka membicarakan soal tempat ini yang menjadi peninggalan seorang master makhluk tertinggi. Katanya di masa lalu, makhluk tertinggi ini sangatlah terkenal. Shaw yang penasaran akan ceritanya pun langsung mencoba menguping. Nah, diceritakan kalau master tertinggi ini sudah menimbulkan keributan, mempengaruhi banyak sekali sekte besar, merupakan salah satu master tertinggi yang sangat kuat. Para murid menebak sosok master tertinggi itu adalah seorang master yang cukup aneh dan gila. Saking gilanya, dia membuat para petinggi sekte besar itu benci sama dia guys. Katanya sih ada beberapa orang yang pernah melihat sosoknya dan orangnya itu sangat aneh. Rambutnya putih panjang, berkumis, tetapi sosoknya cukup berkarisma. Tentu mendengar itu, Shaw jadi keinget guys. Apa jangan-jangan master tertinggi yang mereka sebut itu adalah gurunya sekarang atau Chitaolin? Ketahuan dah tuh. 今年入院考核时间已过， 号称天仙十美之一。 Semua kecurigaan Shaw semakin terjawab ketika para senior ini melanjutkan ceritanya, di mana dia mengatakan sang master gila tersebut merupakan salah satu murid dari Akademi Tianxian mereka di zaman dulu. Katanya ketika dia masih menjadi murid, master ini mencuri harta karun tertinggi dari ketua Akademi lama, yaitu pemotong paruh Phoenix abadi. Nah, si master gila ini juga menggunakan pemotong ini untuk memotong sebagian bulunya buat dijadikan kipas guys. Memang agak gila nih master misterius ini ya. Tetapi master gila ini tidak hanya berulah di Akademi Tianxian. Dia juga ternyata sudah berulah dengan 10 sekte besar lain guys. Di mana setiap sekte yang dimasuki, itu dia curi ilmunya dan harta-hartanya. Gila-gila. Tapi kalau itu beneran Chitaolin, berarti dia memiliki banyak sekali metode hebat guys. Karena dia berhasil mencuri warisan-warisan kuno serta teknik-teknik hebat dari ke-10 sekte besar. Wah gila.
Shahai mendengar itu tentu auto kaget bukan main. Tapi tiba-tiba dia tidak sengaja memunculkan suara dan duar. Ketahuanlah sama para senior. Shah pun langsung dihampiri oleh para senior. Mereka bertanya, apakah kau adalah murid yang gagal dalam seleksi Akademi Tianxian? Dan sang senior bernama Lu Ming. Di sini si Lu Ming sangat sombong guys. Menganggap kalau dirinya adalah seorang jenius yang baru bergabung dengan Akademi Tianxian. Pantesan aja sombong tuh. Para senior terus meledek dan meremehkan Shahao. Menganggap dirinya adalah murid gagal, makanya bisa berada di sini. Jaelah, minta dihabisi oleh para kerojo nih. Lu Ming masih belum berhenti menunjukkan kesombongannya. Ciri-cirinya Lu Ming itu memiliki 2 tanduk kecil warna-warni, langsung menyala terang guys. Dia pun menunjukkan kehebatannya dengan melompat tinggi terbang dengan begitu keren. Selain itu, dia mengeluarkan kekuatannya seperti Dewi Willow. Akar berwarna hijau terang penuh akan kecerdasan spiritual. Tentu membuat Shahao cukup terkejut. Tetapi si Lu Ming malah menargetkan Shahao sebagai target serangannya untuk membuktikan dirinya guys. Dan duar. Dia pengen mempermalukan Shahao, malah Shahao tangkap tanduknya Lu Ming dan dia patahkan langsung. Diteruskan dengan tinju telak mengenai perut Lu Ming dan mementalkan dia sampai ke atas langit. Mampus. Segera para murid yang menyaksikannya auto ketar-ketir, tidak menyangka orang yang mereka remehkan ternyata sekuat ini. Sisa murid lainnya langsung Shahao serang di tempat sampai terpental meledak dan duar. Auto dibantai habis. Hanya satu murid yang Shahao lepaskan karena dia pikir murid junior satu ini tidaklah sombong. Chi Taolin ternyata diam-diam menonton dari kejauhan. Dia memuji kehebatan Shahao dan mulai bangga menjadi murid dari sang master sekaligus makhluk tertinggi. Pada akhirnya Chi Taolin menghampiri Shahao. Mereka pun bercandaria sebagai guru dan murid yang terlihat akur. Ceritanya makin dekat nih guys. Pada akhirnya Chi Taolin memberikan Shahao sebuah token berwarna hitam. Dengan token itu, Shahao bisa memasuki kolam surgawi Akademi Tianxian tanpa ada batasan. Apakah akhirnya Shahao kita bakal masuk ke kolam abadi? Segera Chi Taolin menyuruh Shahao agar segera pergi ke sana. Mantap. Singkat cerita, Shahao pun pergi mencoba ke Akademi Dewi, ingin memasuki kolam abadi. Tetapi di tengah dia melihat ada banyak sekali murid yang sedang bertarung. Karena Shahao tidak mau mencari masalah, dia memilih untuk tidak peduli dan mencuekinya. Nah, Shahao terus berjalan, dia dicegat oleh beberapa murid yang penasaran akan identitasnya. Tetapi ketika Shahao mengeluarkan token hitam dari si Chi Taolin, orang-orang tersebut langsung mundur dan pergi dari sana guys. Wah, kira-kira harta macam apa itu? Shahao sadar token hitam yang diberikan oleh Chi Taolin ini pasti harta penting dari Akademi Dewi. Dia jadi berandai-andai seberapa hebatkah si Chi Taolin. Mengacaukan banyak sekali sekte besar, tetapi juga ditakuti oleh banyak orang. Pada akhirnya Shahao terus berjalan dan melewati berbagai formasi pelindung. Tapi cuma dengan menggunakan token hitam itu, Shahao aman dari segala formasi. Diibaratkan itu sebagai token kayak tiket VIP gitu guys. Tidak ada yang berani menghentikannya bahkan formasi sekalipun. Singkat cerita, Shahao akhirnya sampai ke kolam abadi yang menjadi incarannya sedari awal. Tetapi belum sempat masuk, dia merasakan ada keberadaan orang lain.
Pupil ganda pun digunakan untuk mengecek siapakah itu dan tuar. Dia melihat di bawah rembulannya begitu terang, ada sosok cantik dengan rambut hitam halus yang sedang asik mandi di dalam kolam. Shahao melihat betul wanita tersebut menggunakan setengah pakaiannya doang guys, wadidaw. Dan setelah dilihat mukanya lebih dekat, yes, benar. Itu adalah peri Yue Chan alias Qing Yi. Ketemu sang istri nih guys. Shahao jadi takut kalau dia masuk ke dalam kolam ini bakal bertemu dengan Yue Chan. Tetapi di satu sisi dia membutuhkan kolam abadi ini untuk memperkuat diri, memurnikan buah emasnya. Jadi ujung-ujungnya nggak ada pilihan juga nih guys. Nah, dalam memurnikan buah emas yang Shahao dapatkan, dia tuh harus mencapai ke pusat dari kolam tersebut. Karena di tengah kolam adalah sumber kekuatan dari kolam abadi. Shahao segera mencoba mencapai ke tengah kolam dengan kecepatan tinggi. Dan tuar. Ternyata di tengah kolam itu ada sebuah dunia kecil khusus gitu guys. Wah, bisa ada sebuah dunia kecil berarti kolam ini sungguh sakti. Tetapi belum sempat berkultivasi, dia melihat ada sosok putih berkilauan yang sungguh anggun itu lewat ke sana. Segera Shahao menahan kekuatannya, menghilangkan keberadaannya, dan menyelam ke dasar danau supaya tidak ketahuan. Ternyata ada wanita lain selain si Yue Chan guys di danau ini. By the way, buat kalian yang bingung, kolam abadi ini walaupun disebut sebagai kolam, tetapi dia tuh luas banget guys, seperti danau besar. Jadi sangat luas dan Shahao bisa bersembunyi. Nah, selain itu, harta paling penting di danau ini adalah teratai kesengsaraan surgawi. Shahao sedang mencari teratai tersebut. Menyadari sang wanita sudah pergi menjauh, dia segera mencari teratai kesengsaraan surgawi dan tuar. Tanpa disangka-sangka, ternyata lotus yang dia cari-cari itu adalah sebuah pohon kuno guys. Gak heran disebut sebagai teratai kesengsaraan, karena pohon kuno itu dilindungi oleh kesengsaraan petir yang sungguh mengerikan. Tetapi di satu sisi, Shahao bisa merasakan ada suatu hal yang unik. Buah emas yang didapatkan seperti terhubung alias beresonasi dengan sang pohon kuno teratai surgawi. Jangan-jangan kedua barang ini saling melengkapi gitu guys. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, Shahao langsung coba memakan buah emas itu di dekat sang teratai kesengsaraan. Baru aja makan sedikit, dia sudah bisa merasakan tubuhnya seakan-akan tersambar petir. Sungguh luar biasa. Shahao pun langsung batuk darah. Tulang dan otot-ototnya serasa diserang dan mulai remuk, mulai patah. Ini seperti siksaan hidup dan mati. Kalau Shahao tidak mampu menahannya, maka bakal meninggoy di situ juga guys. Sehingga proses pun terus terjadi, berjam-jam sudah dilewati. Shahao terus memakan buah emas sedikit demi sedikit. Tubuhnya Shahao mulai retak seperti ingin meledak. Ini sama seperti ketika dia bertarung sampai meninggoy guys. Tubuhnya itu mulai retak. Tapi guys, teratai kesengsaraan itu terus membantu Shahao untuk pulih. Nah, jadi dia memakan buah emas kan merusak badannya sampai pengen meledak ya kan? Tetapi itu langsung dipulihkan oleh si teratai kesengsaraan. Jikalau tidak ada teratai tersebut, mungkin dia sudah meledak dari kapan tahu. Tubuhnya Shahao retak itu terus disembuhkan. Retak lagi dan disembuhkan lagi. Kayak gitu mulu guys. Pada akhirnya tuar. Shahao pun berhasil memurnikan buah emas tersebut seutuhnya. Mantap. Dia senang bukan main sampai tertawa begitu keras. Tetapi karena proses penyelesaian Shahao cukup heboh, itu membuat Yue Chan yang sedang asik mandi jadi sadar guys. Dia langsung melihat apa yang sudah terjadi dan
Dia melihat ada sosok Shahao dan sadar itu bukanlah seorang wanita sambil mengatakan, "Apa? Ada seorang pria di sini?" Waduh, auto malu dari si Yue Chan. Tentu Yue Chan tidak terima ada pria mesum di kolam ini, guys. Segera disiapkan serangan terkuatnya, ingin menghabisi Shahao di tempat dan sekarang juga. Habis ini mereka bakal bertarung nih. Kira-kira kekuatan apakah yang Shahao dapatkan dari pemurnian buah emas tadi ya? Apakah dia dapat metode baru? Wah, ini bakalan seru. Yue Chan bakal bertarung melawan Shahao lagi. Tetapi posisinya lagi mandi nih. Apakah gak malu itu? Setengah telanjang sambil bertarung. So sekian dulu spoiler meme kali ini ya guys. Semoga kalian menikmati. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan pastinya cuma di sini. Kobi Movie. Thank you buat guys semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimo pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.